Oke, selamat malam semuanya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya, Edwardus Purnama, NIM 18412044, mahasiswa STIMIK Widuri, Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode SAW dan contoh kasusnya. Pertama-tama, saya menjelaskan pengertian metode SAW. Metode SAW merupakan metode yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot, di mana metode ini banyak digunakan karena mampu menghadapi situasi multi attribute decision making atau MADM. Ada dua jenis kriteria atribut yang harus ada, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya atau cost. Benefit di mana semakin tinggi nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Untuk cost-nya, semakin rendah nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan metode SAW. Yang pertama, perlu menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya sehingga diperoleh matriks normalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Yang berikutnya, kelebihan metode SAW. Yang pertama, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses. Yang kedua, rankingan yang akan menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Yang ketiga, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Yang keempat, adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Yang berikutnya, kekurangan metode SAW. Yang pertama, digunakan pada pembobotan lokal. Yang kedua, perhitungan dilakukan menggunakan bilangan Kripps maupun Fuzzy. Adapun langkah penyelesaian dalam menggunakan metode SAW menurut Kusumadewi 2006. Yang pertama, menentukan alternatif kandidat, yaitu AI. Yang kedua, menentukan kriteria akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CJ. Yang ketiga, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria, di mana W sama dengan W1, W2, W3 sampai dengan WJ 1. Yang berikutnya, yang kelima, membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keenam, membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan M dan J sama dengan 1, 2 sampai N. Pada kesempatan ini saya akan membuat suatu contoh kasus. Contohnya sebagai berikut, di mana seorang perusahaan atau salah satu perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Posisi yang saat ini luang hanya ada 2 posisi. Nah, dengan metode SAW kita diharuskan untuk menentukan calon pekerja tersebut. Sebelum kita dibingungkan oleh hitungan matematika, tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit dan kriteria cost-nya. Oke. Untuk kriteria benefitnya adalah yang pertama pengalaman kerja, atau saya simbolkan dengan C1. Untuk pendidikan saya simpulkan dengan C2, untuk usia saya simpulkan dengan C3. Sedangkan kriteria cost-nya adalah status perkawinan. Saya simpulkan dengan C4,
dan alamat saya simbolkan dengan C5. Kriteria dan pembobotan. Teknik pembobotan pada kriteria dapat dilakukan dengan beragam macam, dengan berbagai macam cara dan metode yang abas. PIS ini dikenal dengan istilah pra-proses, namun bisa juga dengan cara secara sederhana dengan memberikan nilai pada masing-masing secara langsung berdasarkan presentasi nilai bobotnya. Sedangkan untuk lebih baik bisa digunakan Fuzzy Logic. Penggunaan Fuzzy Logic sangat dianjurkan bila kriteria yang dipilih mempunyai sifat yang relatif, misal umur, panas, tinggi, baik, atau sifat lainnya. Di tahap ini, kita mengisi bobot nilai dari suatu alternatif dengan kriteria yang telah dijabarkan tadi. Perlu diketahui nilai maksimal dari pembobotan ini adalah 1. Oke, untuk calon pegawainya kita lihat A1, A2, A3, A4, A5. Kriterianya di mana A1 untuk A1 di mana C1-nya tadi kan sudah dijelaskan dengan nilai 0,5. Untuk C2-nya 1, untuk C3-nya 0,7, untuk C4-nya 0,7, untuk C5-nya 0,8. Di mana calon pegawai A2 C1-nya 0,8, C2-nya 0,7, C3-nya 1, C4-nya 0,5, dan C5-nya 1. Untuk calon pegawai A3, 1, C1-nya 1, C2-nya 0,3, C3-nya 0,4, dan C4-nya 0,7, dan C5-nya 1. Untuk calon pegawai A4, di mana kriteria nilai C1-nya 0,2, C2-nya 1, C3-nya 0,5, C4-nya 0,9, dan C5-nya 0,7. Untuk calon pegawai A5, di mana kriteria nilai C1-nya 1, untuk C2-nya 0,7, untuk C3-nya 0,4, C4-nya 0,7, dan C5-nya 1. Nah, pembobotan. Pembobotan ini ialah pembobotan tiap-tiap kriteria berdasarkan pemahaman saya. Untuk pemahaman saya, pembobotan ini ialah pembobotan atas suatu kriteria. Jadi, jika kita memilih istri, maka berdasarkan agama dan wajah, maka kita harus mengutamakan agama. Maka agama kita diberi bobot lebih tinggi. Itu ya, menurut pemahaman saya gitu. Untuk kriterianya, di mana C1-nya dan nilai bobotnya 0,3, C2-nya nilai bobotnya 0,2, C3-nya nilai bobotnya 0,2, C4-nya 0,15, C5-nya 0,15. Totalnya sama dengan 1. Sesuai dengan rumusannya tadi yang di awal ya. Harus menggunakan 1, angka 1 ini. Tabel pertama untuk pembobotan alternatif terhadap kriteria. Kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, di bawah ini penampakannya. 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1, 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7, 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4, 0,7, 0,5, 0,9, 0,7, 0,8, 1, 1, 0,7, 1. Nah, saya lupa menjelaskannya tadi. Untuk yang C1-nya 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Untuk C2-nya seterusnya gitu. Untuk kolom pertama itu C1 dan seterusnya. Untuk kolom kedua C2, untuk kolom ketiga C3, untuk kolom keempat C4, untuk kolom kelima C5 gitu. Nah, pertama kita ingat-ingat kembali kriteria benefitnya yaitu C1, C2 dan C3 untuk normalisasi sabar. Oke. Ya, nilai faktornya benefit digunakan rumus RII sama dengan XIJ dibagi maksimal dikali XIJ. Gitu rumusnya. Dari kolom C1 nilai maksimalnya adalah 1. Maka tiap baris dari kolom C1 dibagi oleh nilai maksimal kolom C1. Di mana R11 sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5. R21 sama dengan 0,8 dibagi 1 sama dengan 0,8. R31
sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R41 sama dengan 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. R51 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dari kolom C2, nilai maksimalnya adalah 1. Maka tiap baris dari kolom C2 dibagi oleh nilai maksimal kolom C2. Di mana R12 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R22 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R32 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. R42 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R52 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. Dari kolom C3 nilai maksimalnya adalah 1, maka tiap baris kolom C3 dibagi oleh nilai maksimal kolom C3. Di mana R3 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R23 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R33 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4. R43 dibagi 0, R43 sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5. R53 sama dengan 0,43 dibagi 1 sama dengan 0,4. Nah, sekarang ingat-ingat kembali kriteria cosnya yaitu C4 dan C5. Untuk normalisasi nilai, jika faktor kriteria cos digunakan rumusan RII sama dengan minimal dikali XIJ dibagi XIJ. Nah, kita lihat dari kolom C4 nilai minimalnya adalah 0,5. Maka tiap baris kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimal kolom C5. Nah, kita lihat. R14 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R24 sama dengan 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. R34 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R44 sama dengan 0,5 dibagi 0,9 sama dengan 0,556. R54 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. Dari kolom C5 nilai minimalnya adalah 0,7. Maka tiap baris dari kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimal kolom C5. Di mana R15 sama dengan 0,7 dibagi 0,8 sama dengan 0,85775. R25 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R35 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R45 sama dengan 0,7 dibagi 0,7 sama dengan 1. R55 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. Masukkan semua. Nah, kita langsung aja. Masukkan semua hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel yang kali ini disebut tabel faktor termolisasi, di mana C1 sama dengan 0,5 dan seterusnya, C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 0,7, C4 sama dengan 0,714, C5 sama dengan 0,875, di mana dan seterusnya gitu kan. Daripada lama saya jelasnya sebut satu-satunya, mendingan saya sebut atasnya aja gitu Pak. Maaf karena batasan waktu gitu Pak. Setelah mendapatkan tabel seperti itu, barulah kita mengalihkan setiap kolom di tabel tersebut dengan bobot kriteria yang telah kita deklarasikan sebelumnya, di mana rumusnya VI sama dengan N elemen, J sama dengan 1, VJ, RIJ. Nah, A1 sama dengan 0,5 kali 0,3 tambah 1,0, 1 kali 0,2 ditambah 0,7 dikali 0,2 tambah 0,7,14 dikali 0,15 ditambah 0,8 dikali 0,15. Hasil Al1-nya 0,72835. Daripada saya sebutkan satu-satu perkalian dan penjumlahannya, mendingan saya sebutkan hasil penjumlahan. Untuk adu hasil penjumlahan perkalian dan penjumlahannya
A2 sama dengan 0,83 dan A3 sama dengan 0,6521 dan A4 0,5934 dan A5-nya hasil perkalian dan penjumlahannya 0,7321. Kalau saya sebutin perkalian satu-satu dan penjumlahannya nanti waktunya nggak pas gitu. Sekian dan terima kasih. Nah, dari perbandingan nilai akhir maka didapatkan nilai sebagai berikut. A1-nya dari penjumlahan ini tadi ya. Dari penjumlahan ini. Nah, misalnya A1 dapat A1 sama dengan 0,72835, A2-nya 0,835, A3-nya 0,6521, A4-nya 0,5934, A5-nya 0,7321. Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah alternatif A2 dengan nilai 0,835 dan alternatif A5 dengan nilai 0,732. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih belajar, Pak. Sekian dan terima kasih.